Salam. Baik. Malam ini saya diperintahkan ini sama Pak Ketua Umum untuk memberikan note sedikit tentang konsep lintas program kerjasama Forum Komunikasi Bela Nusantara Indonesia dengan pemerintah dan swasta. Tampaknya beliau ngasih konsep aja dulu, jadi belum ditandatangani. Konsep ini akan kita tindak lanjuti arahan kawan-kawan dimanapun berada, termasuk di 27 provinsi, ataupun kabupaten kota, sampai kepada unit cabang dan sebagainya. Ini beberapa materi yang saya bawa dulu dari sisi regulasinya dan tentunya manfaatnya bagi kita ke depan. Bagaimana ke depan nanti Forum Komunikasi Bela Nusantara Indonesia dengan 4 pilarnya bisa bekerja sama dengan pemerintah, swasta, dalam dan luar negeri. Move, Pak Ungang. Slide kedua. Nah, baik. Ini dasar hukum. Tentu tidak ada kata lain Undang-Undang Dasar 45 adalah payung hukum sebagai konstitusi bisa bekerja dan tentunya harapan kita ke depan ini akan jalan dengan lancar. Yang kedua ada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan di daerah. Inilah yang senantiasa dipakai oleh daerah menjalankan otonomi daerahnya serta menjanjikan welfare, kesejahteraan untuk rakyat. Baru di sana saya ikut membidani lahirnya PP 28 tahun 2018 tentang kerjasama di daerah. Apapun yang Bapak kerjakan di daerah, ini sudah di follow up melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 untuk yang di dalam negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Suaranya Bang Nelson. Sudah? Halo, Pak Ungang? Iya, siap. Baik, udah dasar hukum tadi sudah kedengaran ya? Iya. Kita lanjut, urgensi kerjasama. Apa sih manfaatnya? Halo, bahannya teruskan Pak Ungang. Ya, Bapak Ibu yang terhormat, bagaimana sebuah misi, sebuah negara, daerah, dimanapun di muka bumi, dia harus menjanjikan kesejahteraan untuk rakyatnya. Baik pemerintah di pusat atau di daerah, B atau D. Kedua, ini pemenuhan pelayanan publik. Publik itu harus mampu memahami, menjalankan apa yang dikasih oleh pemerintah, atau kata lain, kapan saja disebut sebagai negara. Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Bagaimana SDM di Republik ini harus smart, pintar-pintar, dan tentu canggih ke depannya. Keempat, bagaimana daerah satu dengan daerah lainnya mempunyai daya saing daerah. Jadi ada benchmarking, benchmark daerah satu dengan daerah lain dan populasi ekonomi akan bisa meningkat. Yang kelima tentunya penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang selanjutnya kita ikut bergaul bersahabat dengan dunia internasional. Yang terakhir kami angkat bahwa bagaimana peningkatan ekonomi dan investasi serta sebuah moto di satu daerah di Sumatera Utara ini bagus sekali saya kutip. Motonya dijalankannya rakyat harus sejahtera. Ini dia. Saya ingat Simalungun itu. Lanjut kita. Kerjasama daerah itu bagaimana sih yang diharapkan dan tentunya payung hukum tadi. Di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah tadi ada 7 pasal Bapak Ibu yang sekalian. Di sana dari mulai pasal 363 sampai 369. Kesimpulannya apa dari regulasi pasal-pasal 407 itu per 410? 1. Untungnya, setiap kita kerjasama harus saling menguntungkan. Nah itu dia. Kalau rugi berarti kita di force. Nah itu dia. Jadi ini yang kita harapkan dimanapun Bapak berada di seluruh tanah air, kerjasama harus saling menguntungkan. Nggak ada yang rugi apa. Kalau kecuali kita pergi ke menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bapak Ibu yang terhormat, kerjasama itu bisa kita sebut dengan satu daerah dengan daerah lain. DKI dengan Jabar, Sumut dengan Sumbar, dan seterusnya. Daerah lain dengan pihak ketiga. Bisa dengan swasta bisa. Kenapa tidak? Sangat-sangat gampang sekali kerjasama dengan pihak manapun sepanjang semuanya normatif. Yang ketiga, Bapak bisa bekerja sama dengan pihak di luar negeri, swasta negerinya bisa. Kenapa tidak? Semua normatif. Dan terakhir, kerjasama Bapak dengan pemerintah lembaga di luar negeri. Move kita. Baik, apa saja objek kerjasama sebagaimana judul yang dikasih tadi,
pertama sekali pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimanapun kita berada. Kita sudah masuk di dalam 4.0. Bagaimana ke depan 5.0 nanti FKBNI bisa mengawalinya. Yang kedua, pertukaran budaya. Ini paling enak. Ragam bahasa di kita ada 300 lebih. Inilah yang mengikat kita di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini ada di 4 pilar FKBNI. Yang ketiga, peningkatan kemampuan teknis manajemen pemerintahan tentunya bisa membina daerah dimanapun berada. Yang keempat, promosi potensi daerah. Coba kita lihat dulu apa yang menjadi objek tujuan potensi sebuah daerah. Apa kota lemang, apa kota wisata, apa kota jasa, dan sebagainya. Inilah beberapa potensi di FKBNI, baik tingkat DPP, DPD, maupun DPW yang sudah dan saling memahami dengan satu kata kunci, kerjasama. Terakhir, objek kerjasama itu senantiasa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berarti yang sudah sah, ada beberapa objek-objek, semua yang bisa dikerjasamakan, perdagangan, perindustrian, pertanian, dan sebagainya, hajat hidup orang banyak. Bagaimana Pak Nelson kerjasama dengan pihak ketiga? Kenapa tidak? Baik kepala daerah dimanapun berada di 34 provinsi, 541 kabupaten kota lebih kurang, tentu bertindak mengatasnamakan daerah dan juga bisa memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuknya untuk kerjasama dengan pihak manapun. Mudah-mudahan pemerintah sudah mulai expert dan tentu cepat melayani pelayanan-pelayanan yang sudah ada. Saya lihat ada kerjasama. Ini kawan-kawan di Simalungun sudah mulai membuat kerjasama ini sebagai cikal bakal ke depan yang akan disusul oleh kawan-kawan lain. Kepala daerah, Pak Bupatinya pun dari Simalungun sudah bersedia melakukan kerjasama. Ini beberapa contoh bingkai yang bagus, bisa dari mana, Kalimantan Barat, dan sebagainya. Siapa saja yang menjadi objek atau mitra kerjasama itu, tidak ada halangan sesudah keluar Undang-Undang 23 2014 ini. Mitra kerjasama adalah perseorangan, pribadi juga oke. Yang penting sama dengan badan usaha, dia berbadan hukum maupun organisasi masyarakat sesuai dengan perintah Undang-Undang 17 2013 tentang Ormas. Pak Nelson, kapan berakhirnya sebuah kerjasama itu? Apakah sampai kiamat? Tidak, Bapak Ibu yang terhormat, itu bisa kita akhiri sesuai dengan kerjasama dan kesepakatan bersama. Apakah ada kesepakatan itu? Ada. Berakhirnya jangka waktu kerjasama itu bisa kita akhiri. Kita nanti buat di sini maksimal 5 tahun. Karena ini kerjasama yang sudah dibuat di PP 2818. Kenapa Pak Nelson bisa diperpanjang? Bisa. Kenapa tidak? Karena ada persetujuan kedua belah pihak. Dan tentunya bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan kerjasama tersebut. Dan bisa dia berakhir kalau tujuan kerjasama sudah tercapai. Yang ketiga, kalau memang ada hal-hal teknis lainnya, kesepakatan bisa diakhiri. Yang penting kesepakatan pihak-pihak yang melakukan kerjasama tadi. Bisa terjadi perubahan? Bisa. Kenapa tidak? Sesuaikan dengan perundang-undangan. Tetapi sepanjang objeknya itu atau dia musnah atau hilang kebakaran, tetapi catatannya tidak dapat berakhir walau terjadi pergantian kepemimpinan di daerah. Inilah suatu keunikan kerjasama sekarang, walau berakhir kepala daerah mangkat, tidak bisa bekerja lagi, dimasuk hotel Prodeo, ini tetap berjalan. Kerjasama ini dengan pihak ketiga juga dapat berakhir ketika intervensi pengadilan membuat sebuah keputusan inkrah yang harus mengakhiri kerjasama tadi, atau satu hal tentang perundang-undangan mereka dinyatakan pilot atau parung. Lanjut. Bapak Ibu yang terhormat, bagaimana konsep-konsep kerjasama ini kami pikir kami tawarkan. Ini biasanya kalau di kampung sebelah, saya buat 1 semester di kita yang nggak perlu, bahan sudah kami serahkan ke panitia pelaksana. Kalau ada hal-hal teknis lainnya, masalah, Bapak Ibu bisa kita diskusikan dimanapun berada, baik dengan FKBNI maupun di rapat-rapat kita lanjutan. Yang menarik tentunya di nomor 5, kalau persiapan penawaran itu oke. Termasuk di luar negeri, dia nomor 5 terus. Sampai terakhir nanti pelaporan. Apa itu yang nomor 5? Move kita, Pak Kang. Di sini dia sebuah kekuatan hukum. Tidak ada lagi parlemen yang lama-lama membuat satu kesepakatan kerjasama ini, baik itu perjanjian kerjasama
Ini bukan nama-nama partai atau apa, PKB, PKS, P3, perjanjian kerja bersama, perjanjian public partnership, itu dia. Jadi Bapak Ibu, kalau di parlemen kita sudah sepakat di Undang-Undang 23 sampai PP tadi, paling lama di parlemen 45 hari. Ini dia. 45 hari kalender itu disetujui, kalau tidak disetujui dapat ditindaklanjuti. Itu dia. Jadi ada sanksi baik untuk regulasinya maupun Bapak Ibu anggota parlemen yang terhormat, tidak ada lagi boleh lama-lama pelayanan publik itu. Undang-Undang 30 2014 mengisyaratkan pelayanan publik sudah dicatatkan paling lama 10 hari. Nah ini karena menyangkut anggaran, budgeting dan sebagainya, maka kita buat 15 hari pertama untuk dipelajari, 15 hari kedua diputuskan, 15 hari ketiga kalau memang ada kurang lebih maka diputuskan 45 hari. Jadi ada satu kepastian hukum, kerjasama itu sesudah disetujui baru ditindaklanjuti. Jadi kami berpikir tidak ada halangan, bila mana perlu Bapak Ibu anggota Dewan terhormat dapat memutuskannya dan dimasukkan di dalam pertambahan nilai-nilai APBD disetujui ditindaklanjuti. Jadi sah. Lanjut kita. Mekanisme ini Bapak Ibu kami sudah informasikan tadi bisa diperpanjang. Kalaupun harus terjadi studi kelayakan bisa melalui perguruan tinggi. Kalaupun ada biayanya, kalau dia di pusat bisa APBN, di daerah APBD dengan investor maupun ada pihak ketiga yang membantu dan tidak mengikat. Andai kata terjadi konflik perselisihan, maka peran utama sesuai Undang Dasar 45 musyawarah mufakat untuk kesepakatan bersama, mediasi atau cara-cara lainnya yang tentunya menghindari klausula di dunia peradilan. Bapak Ibu yang terhormat, tentunya usul-usul tadi sudah kita cantumkan di dalam referensi kesepakatan para pihak. Artinya kesepakatan para pihak, pihak kedua, pihak ketiga atau berapa pihak silahkan jalankan. Sesudah sepakat, kita buat arahan program, kita setujui, tinggal jalankan, gunting pita, maka dilakukan pelaksanaan penandatanganan. Dari sana baru matahari terbit, kita akan melakukan tindak lanjut program kegiatan itu apa saja, baik itu tanaman porang atau apapun itu, sahabat pohon dan sebagainya yang ada di kita ini untuk sebagai gambaran program-program buat Bapak Ibu, kawan-kawan, saudaraku tercinta di FKBNI. Terakhir tentunya ada monitoring dan ada evaluasi dan ada pelaporan. Demikian sekilas info, tetap kami kembali ke studio. Kami kembalikan jika ada diskusi. Makasih.